Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Ratusan pendaki mencoba mencapai titik puncak di setiap tahunnya. Namun, mereka biasanya tidak kembali dengan membawa semua yang mereka bawa. Bahkan, beberapa tewas dalam pendakian. Semakin tinggi, oksigen semakin menipis dan disinilah segalanya bisa sangat mengejutkan. Di tengah hamparan salju, batu dan es yang sangat luas, serta banyaknya ekspedisi yang dipimpin oleh orang-orang dari latar belakang yang berbeda, meninggalkan beberapa jejak yang tidak mungkin kita bayangkan ada di gunung besar ini. Beberapa hal yang tak terduga yang ditemukan di Gunung Everest. Lembah Pelani. Jumlah mayat yang ada di Gunung Everest sangat banyak selama 1 abad terakhir. Dikutip laporan BBC, kira-kira lebih dari 200 jenazah dan sebagian besar jenazah tersebut masih ada di sana. Sekitar 7.924 di atas permukaan laut, wilayah ini dikenal sebagai deep zone atau zona kematian, di mana tingkat oksigen terlalu rendah untuk manusia yang membuat tubuh dan pikiran melamah. Selain itu, Rainbow Valley atau Lembah Pelani di sisi lain adalah bentangan yang berada di sisi utara gunung, yang dipenuhi dengan mayat-mayat para pendaki. Para pendaki tewas di sini dengan keadaan membeku. Banyak dari mayat ini yang tidak dipindahkan karena terlalu sulit untuk dibawa, terlalu mahal, dan terlalu berbahaya. Mayat-mayat dengan pakaian berwarna-warni seperti pelangi itu dibiarkan tergeletak begitu saja. Pada tahun 2014, petualang bernama Noel Hanna mengklaim bahwa hanya beberapa mayat yang masih terlihat di area yang biasanya terdapat 10 mayat. Beberapa mayat ini kemudian telah dipindahkan atau ditutupi. Namun, deep zone masih menjadi medan yang sangat mematikan. Kotoran manusia. Kotoran manusia menjadi masalah serius di Gunung Everest. Gunung Everest hanya dikelilingi oleh salju, batu, dan lubang es. Oleh sebab itu, buang air besar menjadi sesuatu yang cukup merepotkan. Pendaki yang ingin buang air besar harus menggali lubang di salju. Namun aktivitas buang air besar ini ternyata salah. Faktanya, 26.500 pon atau sekitar 12 ton kotoran manusia tertinggal di gunung setiap musimnya. Beberapa pendaki memang menggunakan fasilitas toilet di base camp, tapi tinjanya sudah menumpuk. Akibatnya, pasokan air di bawahnya telah tercemar kotoran para pendaki. Penyebaran penyakit pun menjadi resiko yang cukup signifikan. Masalah kotoran manusia di Gunung Everest ini cukup serius, bahkan
Presiden Asosiasi Pendaki Gunung Nepal pun ikut memperingatkan bahwa tingkat kotoran manusia di gunung tersebut sudah mencapai titik kritisnya pada tahun 2015. Bertonton sampah di Gunung Everest. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak sampah yang ada di Gunung Everest. Namun mengutip laporan BBC, ada sekitar 16 ton yang telah dipindahkan sejauh ini dan masih banyak sampah yang tersisa. Sampah-sampah ini meliputi tenda yang sudah tak terpakai, peralatan yang rusak, peralatan makan, kaleng, bungkus makanan, serta botol oksigen kosong. Sekitar 300 calon pendaki gunung dan banyak pemandu Sherpa yang mendampingi mereka saat melakukan pendakian setiap tahunnya. Dan total lebih dari 4.000 pendaki yang telah mendaki gunung ini menciptakan banyak sampah. Untuk mencegah Gunung Everest menjadi tempat pembuangan sampah terbesar di dunia, berbagai upaya sedang dilakukan. Pada tahun 2012, seniman dari Nepal mencoba meningkatkan kesadaran untuk membersihkan sampah di Gunung Everest dengan mengukir 1,5 metrik ton sampah yang ditemukan di gunung ini untuk dijadikan karya seni. Tentunya ini sedikit membantu. Pada tahun 2014, para pendaki diharuskan kembali ke base camp dengan membawa kira-kira 8 kg sampahnya, atau mereka akan didenda dengan uang sebesar 4.000 US dollar atau setara dengan 60,8 juta rupiah. Diari pemilik pendaki. Di Inggris sekitar tahun 1934, seorang pemuda Yorkshire bernama Maurice Wilson sangat percaya diri untuk mendaki Gunung Everest dengan pengalaman pendakian yang kurang memadai. Wilson pun gagal mencapai puncak gunung. Buku hariannya ditemukan bersama tubuhnya yang telah meninggal setahun kemudian. Hebatnya, pada percobaan pendakian gunungnya yang kedua, Wilson berhasil melewati ketinggian 21.000 kaki atau sekitar 6.400 meter di atas permukaan laut sebelum rekan Sherpanya menolak untuk melanjutkan pendakian dan memintanya untuk kembali. Namun Wilson bersikeras untuk tetap mendaki meskipun sendirian. Sayangnya, Wilson meninggal. Tubuhnya ditemukan terbungkus dalam tenda. Halaman terakhir di buku hariannya tertulis, "Mati lagi, hari yang indah." Pada tahun 1960, ekspedisi dari Cina menemukan tenda dan sepatu perempuan di ketinggian 6.400 meter di atas permukaan laut. Bersama dengan pakaian perempuan yang diduga ditemukan di ransan Wilson, menurut buku harian itu, Wilson ternyata bekerja di toko pakaian perempuan. Barang-barang tersebut diduga milik Wilson sendiri. Penemuan mayat seorang legenda Everest. Gunung Everest menjadi tempat munculnya banyak mitos dan kisah-kisah misteriusnya. Andrew Irvine dan Josh Mallory adalah orang pertama yang mencapai puncak dan mereka menjadi salah satu misteri terbesar di Gunung Everest. Beberapa orang percaya bahwa Mallory dan Irvine adalah orang pertama yang menaklukkan Everest pada tahun 1924, 29 tahun sebelum ekspedisi terkenal Edmund Hillary dan Tenzing Norgay pada tahun 1953. Dalam sebuah surat kepada istrinya yang ditulis 6 minggu sebelum pendakian, melalui laman The New York Times, Mallory menulis, "Hampir tidak terpikirkan bahwa saya tidak akan mencapai puncak. Saya tidak mau melihat diri saya kalah." Dari surat ini dapat disimpulkan bahwa sangat mungkin bahwa mereka memang mencapai puncak sebelum meninggal saat turun.
Jenazah Irvine masih menghilang, namun jenazah Mallory ditemukan di ketinggian hampir 28.000 kaki atau sekitar 8.534 di atas permukaan laut pada tahun 1999, 75 tahun setelah pendakian mereka. Penemuan jenazah Mallory yang terawetkan dengan baik dan menjadi mumi secara alami memunculkan kembali misteri tersebut, tetapi gagal dipecahkan. Misteri terakhir dari teka-teki tersebut diduga adalah kamera Mallory yang selalu dia bawa. Namun kamera itu masih belum ditemukan. Kemungkinan kamera itu menyimpan rahasia besar dari teka-teki pendakian mereka. Hantu di Gunung Everest. Pendaki gunung asal Italia, Reinhold Messner adalah orang pertama yang menyelesaikan puncak tunggal Gunung Everest. Dia juga orang pertama yang menyelesaikan pendakian tanpa tabung oksigen. Dalam pendakiannya tahun 1980, The Guardian melaporkan bahwa Messner mengaku merasakan kehadiran hantu yang menemaninya dan membantunya dalam pendakian. Selain itu, pendaki Inggris Dougal Huston dan Doug Scott juga mengaku ditawari bantuan oleh hantu selama ekspedisi mereka di tahun 1975. Pemba Dorji, seorang Sherpa, mengaku bertemu dengan roh dalam bentuk bayangan hitam pada tahun 2004. Pemba yang lainnya percaya bahwa itu adalah arwah gentayangan dari orang-orang yang telah meninggal di gunung. Arwah-arwah ini meminta agar mayat mereka dikuburkan dengan layak. Mengingat kondisi pendakian yang ekstrim, banyak orang yang skeptis dengan keberadaan hantu. Mereka menganggap bahwa itu hanyalah halusinasi semata. Sepatu hijau. Dari sekian banyak mayat yang terletak di lereng Everest, beberapa di antaranya terjebak dalam zona yang ekstrim. Salah satu mayat yang paling terkenal adalah Green Boots atau sepatu hijau. Dinamakan demikian karena sepatu mayat ini berwarna hijau, stabil terang dan masih menempel di kakinya. Hampir setiap pendaki melewati mayat sepatu hijau dalam perjalanan menuju puncak. Sebagian besar dari mereka beristirahat di gua yang berdekatan dengan mayat tersebut. Laki-laki tersebut diyakini sebagai Sewang Palzer, seorang pendaki India yang tewas dalam badai salju pada tahun 1996. Namun pada bulan Mei 2014, mayat Palzer dilaporkan menghilang meskipun sebenarnya cukup sulit untuk memindahkannya dari ketinggian tersebut. Legenda Yeti. Keberadaan Yeti berakar kuat dalam legenda Himalaya sejak lama. Awalnya hanya sebatas tahayul dan cerita rakyat. Tetapi kisah tentang Yeti yang juga dikenal sebagai kaki besar salju mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius setelah tahun 1951. Saat itulah pendaki gunung bernama Eric Shipton menemukan jejak kaki besar berbentuk aneh yang diyakininya milik manusia salju. Foto-foto yang diambilnya dicetak di surat kabar di seluruh dunia. Demam Yeti pun mulai menyebar luas. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahkan menetapkan beberapa aturan pada tahun 1959 yang harus dipatuhi jika siapa saja yang bertemu dengan Yeti. Sejak itu, ada penemuan lainnya seperti beberapa helai bulu hitam tebal yang konon ditemukan di ketinggian 19.000 kaki di Gunung Everest oleh Edmund Hillary. Bahkan ada kulit kepala yang ditemukan di rumah seorang perempuan Nepal pada tahun 1960 yang diduga milik Yeti. Kulit kepala tersebut sekarang ditempatkan di biara terdekat. Pada
tahun 2017, sebuah penelitian terhadap 9 sampel DNA yang diduga berasal dari Yeti atau hewan mirip Yeti menemukan bahwa sebagian besar sampel tersebut berasal dari beruang di wilayah tersebut. Namun legenda Yeti masih tetap hidup hingga sekarang. Fosil purba. Di puncak gunung tertinggi di dunia tersebut, terdapat sedimen batu kapur yang dikenal dengan nama batu kapur Komolagma. Di dalamnya terdapat sejumlah fosil makhluk laut dari zaman Ordovisium, sekitar 488,3 juta hingga 443,7 juta tahun yang lalu. Fosil semacam itu ditemukan di seluruh Himalaya dan temuannya termasuk Trilobita, Brachiopoda, Ostracods, dan Crinoid. Hampir semua batuan sedimen terbentuk oleh erosi air, mengalami penggilingan batuan selama ribuan atau jutaan tahun, sebelum akhirnya dipadatkan dan diubah menjadi batuan sedimen. Fosil yang ditemukan di Everest karena pergerakan lempeng tektonik. Everest dan Himalaya terbentuk akibat tumbukan atau tabrakan lempeng kerak antara lempeng Eurasia dan India. Pegunungan dibuat oleh lempengan yang terdorong bersama-sama menyebabkan bumi menekan juga dan berakhir dengan tumpukan besar bumi. Khususnya di permukaan laut, dalam hal ini menyebabkan makhluk laut mati naik ke puncak tumpukan dan sisanya dapat ditemukan beberapa juta tahun kemudian. Kita berada di akhir video ini. Please like dan subscribe. Jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi agar memberitahu upload video terbaru. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.